Yang pertama itu saya angkat dari aktivitas minyak cengkeh. Di dalam minyak cengkeh tersebut yang berasal dari tanaman cengkeh atau dengan bahasa latinnya itu Aeglania aromatisium, baik dari bunga, batang, dan daun, dan juga gagang cengkeh tersebut bisa menghasilkan minyak atsiri ini. Dan di dalam minyak atsiri ini atau yang saya angkat temanya itu aktivitas minyak cengkeh. Yang berikutnya itu tentang metode produksi minyak cengkeh. Nah, di dalam minyak tersebut atau tanaman cengkeh tersebut, cara memproduksinya untuk menghasilkan minyak atsiri ini, pada dasarnya minyak cengkeh dapat diproduksi menggunakan distilasi atau dengan menggunakan kukus boleh, atau dengan menggunakan distilasi air dan distilasi uap secara tradisional. Metode ini sering digunakan di dalam pedesaan yang sering didapatkan di Indonesia. Di situ mereka memproduksinya dengan distilasi kukus dengan cara mengambil minyaknya itu dengan bisa menggunakan uap boleh, terus distilasi air bisa menggunakan air atau rebusnya juga boleh. Terus yang berikutnya itu tentang kelebihan dan kekurangan metode distilisasi. Nah, di sini kelebihannya itu ada metode distilisasi tersebut dengan cara rendaman. Nah, rendaman itu bisa juga digunakan, bisa juga menggunakan metode distilisasi secara rendaman atau rendam dalam metode rendamannya distilisasi. Di dalamnya ini ada kelebihannya itu mengurangi biaya produksi. Jadi tidak terlalu mahal karena memang caranya masih tradisional dalam cara produksinya. Terus yang berikut itu kekurangannya itu dalam metode distilisasi tersebut ada beberapa kekurangan di dalamnya itu, yaitu dengan meningkatkan suhunya lebih tinggi dan pada air dapat menyebabkan kerusakan minyak cengkeh karena di situ masih tradisional. Terkadang panas uapnya itu juga lebih tinggi. Terus di dalamnya itu ada terjadinya reaksi hidrolisis dengan air karena tingkat uapnya itu terkadang lebih menunjang daripada produksi pengolahannya, jadi kerusakan minyak itu ada. Jadi menurunnya kualitas minyak cengkeh. Terus yang berikut itu ada metode penelitian. Membungkus cengkeh tersebut, bunga cengkeh tersebut biasanya itu diproduksi atau diolah dengan secara dikeringkan dulu. Terus digunakan dalam penelitian ini biasanya terdapat di petani cengkeh di daerah Solo. Nah, bunga cengkeh ini juga lebih berkembang pesatnya itu di daerah Solo dan didapat di petani yang tidak dikeringkan lagi atau etanolnya dan N-heksananya absolut teknis sebagai pelarut dibeli dan di toko kimia Agung. Kalau di toko kimia itu di Agung Jaya di Surakarta. Alat utamanya untuk memproduksinya itu utamanya itu seperti ekstraksi dan peralatan gelas biasa. Terus yang berikut ada beberapa komponen atau komposisi minyak cengkeh. Nah, di sini minyak cengkeh atsiri mengandung beberapa jenis komponen kimia yang menjadi komponen penyusun minyak tersebut. Komponen kimia juga penyusunan minyak akan memberikan sifat khas yang menjadi ciri suatu minyak atsiri. Yang pertama itu ada aroma minyak atsiri dan bentuknya itu. Terus oleh seluruh komponen kimia penyusunannya baik komponen utama maupun komponen minor. Perbedaan komposisi penyusunan minyak atsiri ini menjadikan masing-masing minyak memiliki aroma dan wangi yang berbeda. Artinya di dalam minyak atsiri ini memiliki perbedaan ciri khas. Mereka punya karakter minyak tersebut, ada berbagai macam aroma, terus ada berbagai macam bentuknya itu ada banyak. Jadi bisa dibedakan minyak atsiri cengkeh dengan minyak lain. Untuk kesimpulan ini minyak atsiri ini banyak dikemukakan penghasilan minyak paling banyak itu dari bunga cengkeh, bunga dari tumbuhan cengkeh. Dengan menggunakan pelarut etanol atau N-heksana telah dilakukan pengaruh waktu ekstraksi dan juga perbandingan jumlah bunga cengkeh dan jumlah pelarut juga dengan menggunakan etanol sebagai pelarut. Besarnya rendaman minyak bunga cengkeh dipengaruhi oleh lamanya ekstraksi atau lamanya waktu penyimpanannya dan dibandingkan masa bunga cengkeh dan pelarut. Mungkin hanya itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.